Selamat datang di Java Aquatic Indo Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang cycling. Gimana cycling itu terjadi dan untuk apa cycling itu diperlukan. Terus apa lagi nih? Apa lagi, Pak? Ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita lihat ke pertanyaan yang di video sebelumnya saya pernah bahas. Kalau ada pertanyaan tinggal di komen. Kita baca dulu deh komen-komennya. Oh, ini ada berapa pertanyaan sih? Oh, ada 5 pertanyaan ya. Banyak amat sih. Ya udah, kita bahas satu deh. Bener nggak sih LPS gampang mati gali damar? Ini jawabnya gimana ya? Sebenarnya gini sih. Ini kalau saya mau bicara, sebenarnya kan kuncinya di air ya, tetap di air. Gampang mana SPS? Kita bikin air untuk SPS dengan kita bikin air yang baik untuk LPS. Kalau jawaban saya, gampangan SPS, Pak. Kenapa? Karena SPS itu airnya maunya bersih. Kita lebih gampang bikin air itu bersih sekalian, atau kita bikin air itu jelek sekalian. Jadi, gimana caranya bikin air itu bersih? Banyakin aja filternya. Filternya banyak, mesin-mesinnya apa yang dibutuhin harus ada, kompletin, cuman jadinya mahal, biasanya itu. Tapi airnya jadi bersih. Nah, SPS sukanya bersih. Cuman kalau LPS itu ini air jelek, ini air bagus. Dia tuh main di tengah-tengah dan kita harus stabilin parameter dia di tengah-tengah. Lebih sulit, Pak. Cuman di kita mostly LPS favorit. Karena apa ya, saya juga nggak tahu. Tapi saya juga pecinta LPS. Jadi, LPS itu gampang mati apa enggak tergantung dari parameternya kalian sih sebetulnya. LPS itu, selama kita cek parameternya benar, cahayanya cukup, sebenarnya akan oke-oke aja sih. Kita pelihara LPS itu di display toko udah sampai bertahun-tahun masih hidup sih. Sebenarnya itu aja di parameter ya. Oke, next. Apa nih? Beli mic-nya dong. Biar suaranya makin mantap. Wah. Oke, Chandra, saya udah pakai mic nih. Mana mic saya tadi? Nih, saya udah pakai mic. Thank you masukannya Om Chandra. Next. Kalau kita nggak pakai tes, apa dengan water change setiap minggu nggak apa-apa, Om? Ya, gimana ya? Dulu kita pernah ngelakuin juga sih. Jadi gini, tiap minggu kita water change, bagus apa enggak? Jadi saya nggak bilang itu bagus, tapi saya juga nggak bilang itu nggak bagus. Cuman saya akan berbagi pengalaman saya waktu itu. Kita ngelakuin seminggu sekali water change. Yang itu kalau nggak salah 700 liter akuarium kita water change itu cuma 1 galon aqua, 19 liter. 19 liter itu saya ganti setiap hari Sabtu. Saya ganti. Cuman saya kurang suka akhirnya dengan hasil setiap minggu kita ganti. Menurut saya gini sih. Ya koreksi kalau misalnya salah, cuman ini berdasarkan pengalaman pribadi. Setiap saya ganti air itu, dan saya main di SPS waktu itu. Saya main di SPS, di mana koralnya itu koral sensitif. Jadi, saya ganti 1 minggu 1 galon. Yang terjadi koralnya itu kadang STN, kadang polip PE-nya nggak mau keluar. Itu terjadi sih. Kalau misalnya saya boleh ngomong, itu karena terjadinya setiap minggu itu berubah hasil parameter airnya. Karena pas kebetulan yang kita pegang SPS, di mana koralnya agak sensitif, jadi
buat ngejagainnya malah jadi buat saya. Akhirnya saya stop ganti air seminggu sekali. Jadi kalau misalkan mau ganti air ya mungkin bisa 1 bulan atau per 3 bulan, nggak ada masalah. Cuman pastikan kalau misalnya semuanya parameter udah terdetek dengan aman dan alat kita komplit, saya pikir water change itu jadi kayak, ya buat apa water change lagi kalau kita udah isi penuh. Cuman ya balik lagi, setiap orang metodenya beda-beda. Cuman itu pengalaman saya. Oke, next. Hari ini hampir jadi tragedi, suhu naik 33 derajat. Beberapa koral mengeluarkan lendir gara-gara pompa ke chiller nggak bekerja. Yang jadi pertanyaan saat suhu turun drastis, apa tidak masalah? Saya set di 23 sampai 26. 10 derajat nih. Dari Arif Ramaditya. Biasanya kalau kita ada trouble, kita ada masalah, apapun itu masalahnya mengenai meter ya, dari suhu, dari ya apapun masalahnya, kalau bisa jangan kita beresin secara drastis sih. Nanti kasihan yang di dalamnya itu juga akan stres. Jadi adaptasiin dia pelan-pelan, balikin dia pelan-pelan. Kalau dia udah di 23 sih harusnya sih mati semua, Pak. Bakteri juga pasti mati kok di dalamnya. Ya tapi kalau misalnya memang ada yang masih hidup ya pelan-pelan, turunin dia pelan-pelan suhunya sampai ketemu di suhu yang kalian mau, di 23 atau di 26. Karena kalau misalnya dia langsung drastis biasanya akan nggak lebih benar sih, malah mati, malah stres dia. Oke, next. Ini kelima nih, udah terakhir ya? Oh belum. Kok banyak amat sih? Wardah cute. Cielah. Om, kalau proses cycling nggak pakai filter, cuman pakai wave maker, bisa nggak Om? Nggak bisa. Karena proses cycling itu yang kita mau adalah itu terjadi sebuah ekosistem. Jadi ada siklus di dalam sana. Kalau misalnya wave maker doang terus nggak pakai media bakteri, gimana siklusnya bisa terjadi? Dan next. Thank you. Karya Respect. Mau nanya dong, bikin tanpa dosing. Bikin tank tanpa dosing, cara alami aja, bisa nggak? Terus kalau udah bikin tank ukuran 150 tanpa skimmer, bisa nggak buat diisi ikan hiu? Oke, ini pertanyaan terakhir dari Karya Respect. Saya suka nih pertanyaan ini nih. Bisa nggak kita nggak pakai skimmer? Bisa, Pak. Bisa banget nggak pakai skimmer. Cuman ekosistemnya yang kalian bikin di akuarium itu jadinya akan lama sih. Kadang kan orang selalu bilang nih, akuarium itu jantungnya adalah skimmer. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai skimmer, berarti jantungnya kita pindahin ke media bakteri atau apa, ya lebih ke bakteri lah. Jantungnya sebenarnya di bakteri. Jadi selama bakteri kalian itu banyaknya setengah mati untuk bisa ngolah air dengan baik, dengan cepat, bisa-bisa aja nggak pakai skimmer. Ada kok banyak contohnya. Ya mungkin nggak banyak lah, ada beberapa. Ada satu senior saya di Malang, dia nggak pakai skimmer dan hasilnya bagus. Tapi dia punya filter itu gede, akuariumnya mungkin 1 meter atau 1,5 meter, filternya 2 meter. Itu diisi sama dia itu media untuk bisa ngolah airnya dengan baik. Dan prosesnya biasanya lama. Jadi kalau sekarang itu kan kita udah punya banyak mesin, banyak alat, banyak kayak gini-gini deh. Sekarang bakterinya udah banyak. Bakteri itu, by the way, bakteri juga bisa terbentuk sendiri kok, tanpa adanya starter bakteri. Ya cuman balik lagi, prosesnya akan lama banget buat kalian untuk bisa nikmatin hasilnya. Cuman kalau misalnya boleh nggak ya boleh-boleh aja, bisa nggak ya bisa. Cuman itu balik lagi ke masalah waktu aja. Kalau misalnya dia udah terjadi nitrogen cycle-nya di dalam akuarium tanpa skimmer dan kalian bisa isi ikan hiu atau koral atau apapun itu tanpa skimmer, ya bisa-bisa aja. Ya udah, saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih kalian udah mau nonton. Ya kayak kemarin lagi dong. Bagikan kalau misalnya video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ya bolehlah. Ya tiga pertanyaan deh. Ya kalian ntar kita pilih deh pertanyaannya. Jangan susah-susah ya.
Ya udah itu aja dari saya. Tajam.